Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yesi Yunita, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pasaman dengan pengajar praktik Ibu Dediana dan fasilitator Ibu Erniati. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Untuk tugas kali ini, saya berkolaborasi dengan rekan sesama CGP, yaitu Ibu Irma Dona dan Bapak Aldian Noveza. Berikut ini adalah video praktik coaching saya sebagai observer. Windows ALT Oke, siap. Kita mulai. Assalamualaikum Ibu Dona. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yesi. Alhamdulillah siang hari ini sehat. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu Dona. Nah, baiklah Ibu Dona. Sesuai dengan kesepakatan kita pada siang hari ini, kita akan melakukan praktek coaching. Dalam praktek ini, saya akan berperan sebagai observer atau pengamat, Ibu Dona sebagai coach, dan Pak Aldian sebagai coachee. Nah, sebagai observer, saya bertugas untuk mengamati praktek yang akan Ibu laksanakan bersama Bapak Aldian. Hal ini merupakan tagihan pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Ya. Pada praktek coaching yang akan kita laksanakan ini akan menggunakan alur PIRTA yang terdiri dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sebelum kita melaksanakan praktek coaching ini, Bu Dona, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terhadap Ibu Dona. Pertanyaan yang pertama yaitu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Dona kembangkan pada praktek coaching kali ini? Baiklah Bu Yesi. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu menjadi observer dalam praktik coaching kami ini. Sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching ini adalah bagaimana saya bisa hadir seutuhnya sebagai seorang coach atau coachee saya, sehingga badan, pikiran, dan hati saya menjadi selaras dan fokus untuk bersikap terbuka, sabar, serta ingin tahu lebih banyak tentang coachee saya saat melakukan coaching itu. Kemudian, bagaimana saya bisa fokus menyimak setiap curhatan hati coachee saya dengan baik dan memahami keseluruhan makna yang terucap maupun yang tidak. Serta saya juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu ataupun pertanyaan berbobot terhadap coachee saya dengan memakai teknik rasa, yang mana saya bisa menerima
atau menyimak semua informasi yang disampaikan Koci. Kemudian saya juga bisa merespon bahwa saya mendengarkan Koci dan merangkum pernyataan Koci tersebut dengan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas setiap pertanyaan Koci saya sebagai mitra saya dalam kegiatan coaching ini, Bu Yesi. Iya, baik Bu Dona, kalau saya tangkap dari informasi yang Ibu Dona sampaikan tadi, bahwa ada 3 kompetensi yang ingin Ibu Dona kembangkan. Hadir seutuhnya, fokus menyimak curhatan Koci, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira berdasarkan 3 kompetensi ini, mana yang ingin Bu Dona jadikan fokus yang akan saya observasi atau yang akan saya amati pada siang hari ini? Baik, Bu Yesi. Kalau yang ingin saya fokus di sini yaitu bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci dengan teknik rasa, sehingga nanti si Koci bisa untuk mengungkapkan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Itu rencana saya, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baiklah Bu Dona. Jadi Bu Dona ingin fokusnya itu bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Dona? Ya, Bu Yesi. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian dalam Bu Dona mengajukan pertanyaan berbobot tersebut? Menurut saya, indikator keberhasilan dalam pengembangan kompetisi saya sebagai coach dalam mengajukan pertanyaan berbobot adalah saya dapat menerima atau menyimak semua informasi yang disampaikan oleh coach saya tersebut. Kemudian, saya bisa respon setiap informasi yang diberikan coach, di mana saya mendengar coach saya secara maksimal. Kemudian, saya bisa merangkum semua pernyataan Koci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjelaskan pertanyaan tersebut. Yang mana Koci ini adalah mitra saya dalam coaching ini. Begitu Bu Yesi. Oh, baiklah Bu Dona. Berarti saya akan mengobservasi Ibu Dona berdasarkan indikator-indikator yang telah Ibu sampaikan tersebut, yaitu Ibu ingin dapat menerima atau menyimak semua informasi yang disampaikan oleh Koci Ibu. Kemudian Ibu bisa memberikan respon pada Koci bahwa Ibu mendengarkannya dengan maksimal serta merangkum pernyataan Koci dengan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas pernyataan Koci sebagai mitra Ibu dalam kegiatan coaching ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira sekarang Bu Dona? Apakah Bu Dona sudah siap untuk melakukan praktek coaching ini? Insya Allah saya siap Bu Yesi. Baiklah, kalau Ibu Dona sudah siap, silahkan dimulai Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dona. Waalaikumsalam Pak Aldian. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Aldian. Kemarin Bapak menghubungi saya ya? Iya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, Ya, Pak. saya mempunyai sedikit permasalahan terhadap murid saya dalam pembelajaran di kelas Bu. Oh begitu ya Pak Aldian.
Jadi Bapak mempunyai permasalahan dengan murid ya Bapak ya. Iya, Bu. Kira-kira permasalahan apa yang Bapak alami dengan murid Bapak tersebut? Permasalahan yang saya alami ini, Bu, itu mengenai tentang murid saya yang tidak mau mengerjakan tugas. Artinya murid saya ini dalam mengerjakan tugas dia tidak mau melaksanakan, kemudian dengan mengutarakan berbagai macam alasan. Kadang kala saya suruh dia untuk mengerjakan tetapi responnya tidak ada, dia hanya diam saja. Saya sudah tidak tahu lagi, Bu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi murid saya ini. Oh, jadi itu permasalahan Bapak ya. Jadi murid Bapak tidak mau mengerjakan tugas ya, walaupun Bapak sudah menyuruhnya ya. Jadi dari permasalahan yang tadi Bapak kemukakan tadi, apakah Bapak sudah pernah menegur atau menasihati murid tersebut dengan masalah yang tadi? Itu sudah pernah saya lakukan, Bu. Dan saya juga sudah sering menegur, kemudian menasihatinya, tetapi belum ada perubahan sampai saat sekarang ini. Saya sebagai guru di kelasnya tentu merasa tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan agar murid ini mau membuat tugas dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan untuk memperoleh nilai yang bagus. Takutnya nanti, Bu, kalau ini saya biarkan, tentunya ini akan berdampak nanti kepada teman-teman yang lain. Kenapa saya katakan betul itu, Pak. Nah, secara tidak langsung nanti anak ini, teman-temannya ini akan terpengaruh sehingganya masalah ini akan bertambah besar di dalam kelas. Begitu kira-kira, Ibu. Ya, betul sekali apa kata Bapak tadi. Jadi dari permasalahan yang tadi Bapak kemukakan, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Saya berharap dengan percakapan kita pada hari ini untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Dan mencari nanti bagaimana supaya nanti murid tersebut mau dengan kesadaran sendiri untuk membuat tugas yang saya berikan. Artinya dengan tidak ada paksaan, sehingganya nanti dengan solusi-solusi yang kita bicarakan hari ini, saya mendapatkan bagaimana untuk menghadapi siswa saya tersebut. Oh begitu ya Pak. Jadi emang betul itu yang kita harapkan kan. Mungkin sekarang ini tidak hanya kasus Bapak saja seperti itu. Mungkin semua kita, semua guru menghadapi masalah yang sama karena sebagian besar kan murid kita sekarang ini malas untuk mengerjakan tugas ya Pak ya. Iya. Jadi dari apa ini masalah yang tadi, kalau menurut Bapak apa kira-kira indikator supaya murid tersebut mau membuat tugas yang Bapak berikan dengan kesadaran dia sendiri Pak, tanpa kita suruh-suruh kan. Jadi dia yang tergerak hatinya untuk membuat tugas. Jadi kira-kira apa indikatornya menurut Bapak yang akan Bapak lakukan? Kalau menurut saya, Bu, supaya murid ini ataupun indikator untuk memaparkan permasalahan ini, yang pertama itu nanti murid itu adalah bagaimana dia merasa senang hati terhadap tugas yang diberikan. Artinya tidak ada beban dalam hatinya, kemudian tidak merasa dongkol. Artinya dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan itu adalah dia dengan senang hati. Jangan dia menganggap bahwa tugas ini adalah suatu pekerjaan ataupun yang akan memberatkan di rumah. Kemudian dengan perasaan yang gembira, ya. Dan juga saya berharap kepada siswa ini nanti dan murid-murid yang ada di lokal itu bahwa tugas ini bukanlah beban yang berat bagi mereka, tetapi ini adalah merupakan suatu tugas yang diberikan untuk memahami pembelajaran
kelanjutan dari yang dilaksanakan di kelas. Kira-kira begitu, Ibu. Artinya dia dengan senang hati, kemudian gembira, itu yang saya harapkan, Bu. Ya, baik Pak Aldian. Jadi Bapak mengharapkan murid tersebut dengan senang hati mengerjakan tugas ya, dan Iya. riang gembira untuk mengerjakan tugas sehingga bisa mengumpulkan tugas itu tepat waktu ya Bapak ya. Iya, Jadi Ibu. terus ada lagi nggak Pak kira-kira? Tentunya harapan saya nanti itu anak ini janganlah merasa terbebani terhadap yang diberikan. Oke, saya setuju dengan pendapat Bapak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar anak tersebut termotivasi untuk membuat tugas yang Bapak berikan dengan penuh kesadaran hatinya, Pak? Saya mempunyai rencana, Bu. Yang mana rencana saya ke depannya, yang pertama sekali saya merencanakan untuk membuat kesepakatan kelas dengan seluruh siswa. Artinya bagaimana nantinya kesepakatan kelas ini munculnya dari siswa, kemudian disepakati bersama, dan itulah nanti yang akan menjadi dasar dalam membuat kesepakatan di kelas. Kemudian yang kedua, dengan adanya nanti kesepakatan kelas ini akan menciptakan suatu kondisi kelas yang kondusif. Kalau misalnya nanti kalau sudah kondusif, maka nantinya secara tidak langsung suasana kelas ataupun suasana hati anak-anak dalam menerima pelajaran dan juga menerima tugas itu akan lebih baik. Kemudian juga rencananya ke depannya saya mungkin akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, seperti pembelajaran yang berbasis game, karena kita juga tidak bisa pungkiri bahwasanya anak-anak kita ini adalah dalam kondisi belajarnya adalah dengan permainan. Mungkin selama ini pembelajaran saya hanya yang monoton, makanya saya ke depannya itu berencana untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan seperti berbasis game. Dan juga menayangkan video-video yang menarik tentang pembelajaran. Di mana nanti dengan video-video tersebut akan menarik siswa dan juga yang lainnya supaya dia lebih giat dan juga lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Kira-kira itu rencana saya, Bu, untuk ke depannya. Kalau menurut saya itu luar biasa sekali rencana Bapak ya. Iya. Beberapa cara yang akan Bapak lakukan seperti ada game tadi ya, ada menampilkan video yang menarik gitu kan. Iya. Jadi timbullah motivasi anak kita untuk mengerjakan tugas, untuk melaksanakan tugas dengan senang hati, maka timbullah kesadaran dari dalam dirinya ya Pak. Selanjutnya, apakah ada lagi yang bisa Bapak lakukan? Begini, Bu, saya juga akan berusaha memanggil siswa saya tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi, Bu. Karena apa? Kita tidak tahu bahwasanya siswa ini kadang-kadang dia mempunyai permasalahan nanti di rumah, kemudian terbawa ke sekolah, atau di sekolah pun juga nanti dia sudah disambut mungkin tidak dengan tangan terbuka, sehingganya itu menjadi suatu alasan bagi dia untuk lalai ataupun tidak mau belajar dan juga mengerjakan tugas dalam kelas. Tentunya dengan penerapan segitiga restitusi ini, saya akan lebih mengetahui dari mana nantinya sumber permasalahan yang dihadapi siswa ini, dan kemudian bagaimana nanti untuk mencari jalan ataupun solusi jalan keluarnya yang dengan menggali informasi-informasi yang saya dapatkan dari siswa tersebut. Kira-kira itu yang akan saya lakukan, Bu. Baiklah Pak, bagus sekali.
kita butuh juga ya Pak melakukan segitiga restitusi. Ya, Mang betul. Mungkin selain di sekolah, anak kita kadang kan bisa jadi dia broken home di rumah ya. Iya, Jadi iya, masalah yang ada di rumah itu akan bisa terbawa ke sekolah. Jadi itu yang iya, iya, menyebabkan motivasi anak ini menurun sehingga mengakibatkan malas mengerjakan tugas, dia merasa terbebani akan tugas yang kita berikan. Betul iya, sekali menurut Bapak, saya juga setuju. Jadi kira-kira dalam melaksanakan segitiga restitusi ini, dalam mencarikan solusi ini, fasilitas apa saja yang Bapak perlukan untuk mendukung rencana ini, Pak? Tentunya saya sangat memerlukan fasilitas yang ada di sekolah. Artinya bagaimana saya memaksimalkan seluruh fasilitas yang akan mendukung dari rencana saya ini ke depannya. Seperti dalam pembelajaran dengan menampilkan video-video, saya akan menggunakan InFocus, kemudian laptop, dan juga alat-alat peraga yang lainnya yang mendorong murid untuk aktif dalam belajar. Jadi di dalam hal ini, fasilitas yang ada di sekolah itu akan saya maksimalkan bagaimana supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan minat siswa belajar, terutama dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Itu yang saya apakan, Bu, yang saya butuhkan. Luar biasa sekali ya Pak. Ya, betul di sekolah kita harus memanfaatkan fasilitasnya, membutuhkan InFocus dan laptop yang sudah Bapak bicarakan tadi ya. Terus Iya. kira-kira apalagi yang Bapak perlukan? Saya juga memerlukan mungkin suatu ruangan khusus dalam penerapan segitiga restitusi kepada siswa. Karena apa? Karena ruangan khusus ini bukan berarti saya harus suruh kepala sekolah untuk membuat ruangan baru, tidak. Tetapi Ya, betul, Pak. mungkin saya akan menggunakan perpustakaan ataupun juga mempergunakan mungkin ruang UKS, yang mana ruangan ini artinya ruangan yang kondusif supaya nanti anak ini tidak salah dan juga tidak salah, tidak menyampaikan segala hal yang dihadapinya kepada saya. Ruangan inilah tambahan untuk kira-kira melakukan apa itu. Ya, betul sekali ya Pak. Kalau seandainya kita memiliki suatu ruangan kan, jadi anak lebih leluasa juga kan untuk mencurhatkan semua masalahnya kepada kita. Jadi kita sebagai guru juga akan bisa membantu anak tersebut dalam menyelesaikan masalahnya. Ya, saya juga setuju dengan Bapak. Jadi dari rencana aksi tersebut, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Dengan segera mungkin, Bu. Karena ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Artinya dalam minggu ini juga segera akan saya rancang, akan saya laksanakan. Saya akan berusaha agar permasalahan ini supaya segera teratasi. Berarti sebagai bentuk tanggung jawab, Bapak akan membuat kesepakatan kelas, melakukan segitiga restitusi, dan membuat video-video yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas agar anak aktif dalam belajar. Iya, Bu. Ya, betul bagus. Sekali, Bu. Ya, bagus. Dari apa yang kita bicarakan hari ini, kira-kira apa yang akan Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan, Bu, saya pertama sekali saya merasa lega sekali, merasa senang sekali, bahagia, dan juga termotivasi kembali untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik dan beragam agar semua murid aktif terlibat dalam pembelajaran. Artinya dalam pembicaraan ini perasaan saya sudah plong dan juga sudah mendapatkan titik temunya gitu, Bu. Alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah merasa bahagia dan termotivasi kembali.
Oke, kalau begitu Pak, saya akan mendengarkan refleksi Bapak tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini. Semoga kita ke depannya sama-sama bisa menjadi guru yang terbaik untuk murid kita ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah diberikan. Artinya untuk kedepannya saya akan menjalankan apa yang kita bicarakan. Kemudian Ibu juga nanti akan mendengarkan bagaimana tindak lanjut saya tentang permasalahan yang kita bicarakan pada hari. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Aldian. Sama-sama Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek coaching yang telah Ibu Dona bersama Pak Aldian laksanakan sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu Dona sekarang setelah melaksanakan praktek coaching ini? Saya tenang juga Bu, dan saya juga merasa nyaman setelah melakukan praktik coaching ini Bu. Iya. Saya sangat mengapresiasi praktek coaching yang telah Ibu Dona laksanakan bersama Bapak Aldian ini. Baik Bu Dona, sesuai Ya, dengan Bu. kesepakatan kita di awal tadi, saya akan membacakan hasil observasi saya. Dari hasil observasi saya ini, tadi terlihat Ibu Dona sudah mampu mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan tertentu yang sesuai atau berdasarkan pernyataan coaching, atau mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching Ibu dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian saya amati juga Ibu Dona telah dapat menerima atau menyimak semua informasi yang disampaikan oleh Koci. Kemudian Ibu Dona juga memberikan respon kepada Bapak Aldian dalam hal ini sebagai Koci Ibu. Ibu terlihat ada mendengarkan atau menyimak pernyataan-pernyataan dari Pak Aldian. Kemudian Ibu Dona juga sudah merangkum pernyataan dari Koci Ibu, serta Ibu Dona juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelas pernyataan Koci Ibu sebagai mitra Ibu dalam kegiatan coaching ini. Nah, setelah Ibu Dona melaksanakan praktek coaching tadi, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu Dona kembangkan lagi? Terima kasih sebelumnya ya Bu Yesi atas tanggapannya tadi dalam proses coaching saya dengan Pak Aldian. Jadi berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan tadi, rasanya saya juga ingin mengembangkan kompetensi untuk mendengar aktif dari coach saya, agar saya menjadi lebih maksimal untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach saya tersebut, Bu Yesi. Begitu, Bu Yesi. Iya. Oke, Bu Dona. Semoga Ibu dapat mengembangkan kembali kompetensi mendengarkan aktif Bu Dona ya. Iya. Sehingga kemampuan coaching Ibu dapat berkembang lebih maksimal lagi. Iya, baik Bu Dona, sepertinya demikianlah hasil observasi saya terhadap proses coaching yang telah Ibu laksanakan. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam mengobservasi ataupun dalam menyampaikan hasil observasi saya terhadap proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tersebut. Iya Bu Yesi, sama-sama juga ya Bu Yesi atas masukan dan sarannya untuk saya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menjadi lebih baik lagi sebagai coach untuk si coach.
Saya juga mohon maaf ya Bu, jika ada sikap saya yang tidak sesuai dan tidak pada tepatnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menyampaikan hasil observasinya. Iya. Selamat siang ya Bu. Iya. Selamat siang kembali Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.